Orang kesurupan di rumah, setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina gak? Malangnya perukiahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan tuh ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong, dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu Nabi, Pak, nama Nabi, Tumlikho itu. Seseorang yang pernah membangun ya rumahnya, kemudian menempatkan atau menyimpan barang-barang tertentu dengan keyakinan tertentu yang dikaitkan dengan keadaan rumah dimaksud, yang tertanam di dalam rumahnya ataupun juga disimpan di atapnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang bersangkutan sudah mengenal lebih baik ya tuntunan-tuntunan dalam syariat, sudah berhijrah kepada nilai-nilai kebaikan dan ingin berkonsultasi bagaimana dengan status benda-benda dimaksud. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad SAW, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawabnya di Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau ada permohonan pasti aku berikan. Aku berikan jalan, kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rezeki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah itu Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, tidak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rizkinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar, itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulidullaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah ke-5, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah. Silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengundang orang soleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang soleh,
kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah atau di dalam rumah benda-benda tertentu, itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah, harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh, malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses, ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian ya. Kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Nah, saudara-saudara seiman semua, terkait isu tentang Buya Ar-Razi Hasyim yang disebut membolehkan penggunaan jimat sebagai penjaga rumah, Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan yang sangat tegas dan ilmiah. Beliau menegaskan bahwa segala bentuk penggunaan jimat atau benda-benda tertentu yang diyakini bisa menjaga rumah dari gangguan, termasuk dalam kategori syirik kecil jika seseorang meyakini bahwa benda tersebut memiliki kekuatan sendiri di luar izin Allah. Ustadz Adi menjelaskan bahwa dalam Islam, keyakinan tauhid harus murni, tidak boleh dicampur dengan kepercayaan terhadap benda-benda gaib atau pusaka. Segala bentuk perlindungan sejatinya hanya datang dari Allah. Maka dari itu, jika ingin rumah dan keluarga terjaga dari gangguan jin, sihir, atau makhluk halus, maka caranya adalah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran seperti ayat kursi dan Al-Baqarah, serta menjaga sholat dan doa harian. Beliau juga menyampaikan bahwa yang paling berbahaya adalah menghalalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, lalu menyebutnya sebagai wasilah, karena hal ini dapat menjerumuskan umat dalam kesesatan yang samar. Ustadz Adi bahkan mengingatkan, kalau Anda tidak tahu ilmunya, lebih baik diam, jangan mudah menyebut sesuatu itu boleh, karena akan menyesatkan banyak orang. Kesimpulannya, dalam pandangan Ustadz Adi Hidayat, penggunaan jimat atau benda-benda tertentu untuk perlindungan rumah adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Justru akan membuka pintu kepada kesyirikan dan menjauhkan seseorang dari tauhid yang murni.
Mari kita jaga akidah kita dan kembalikan segala urusan perlindungan hanya kepada Allah semata, bukan kepada benda mati. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.